Shalom jemaat sekalian, puji Tuhan pada hari ini kembali lagi saya boleh menyapa saudara sekalian. Saudara, kita akan merenungkan, merefleksikan satu ayat dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga ayat 18. Saya bacakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, bicara tentang mengasihi sebagai salah satu ciri dari iman Kristen, tidaklah dapat kita pisahkan dengan tindakan kasih. Mudah bagi kita untuk mengatakan aku mengasihimu, bahkan pada waktu kita mengucapkan kaul, janji nikah gitu ya. Atau waktu kita mengaku iman kita setiap minggu di gereja, waktu kebaktian, aku percaya. Tetapi apakah benar pengakuan itu sudah seturut dengan tindakan, perilaku, atau apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Saudara, mudah memang menggunakan lidah atau perkataan untuk menyatakan, mengekspresikan suatu kata-kata atau suatu maksud. Tetapi pada waktu kita mempraktekannya, pada waktu kita menerapkannya di dalam kehidupan kita, itu tidak mudah lagi. Sebab itu Rasul Yohanes mengingatkan kita, ya, kita perlu mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu maksudnya apa? Dalam kebenaran itu adalah di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa membandingkannya nanti dengan surat yang sama, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Itulah kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan fakta sejarah bahwa Yesus Kristus adalah manusia karena dia telah mencucurkan dosanya bagi saudara dan saya demi menebus dosa kita. Dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya adalah orang-orang berdosa yang akan mendapatkan penghukuman. Karena itu, saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan olehnya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh kebenaran Allah ini, patutlah bagi kita untuk saling mengasihi saudara kita. Saudara, ayat ini, yaitu pasal 3 ayat 18 ini tidak terlepas dari konteks sebelum ayat-ayat sebelumnya. Saudara, kalau membaca itu bicara tentang kalau kita diberkati dengan harta duniawi dan kita melihat saudara kita menderita kekurangan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk membantu saudara-saudara kita, tidak menolongnya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini yang ditanyakan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat sebelumnya, ayat 17. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat ada saudara seiman kita atau sanak keluarga kita, famili kita, kerabat terdekat kita yang menderita kekurangan, sedangkan kita sendiri berkelimpahan atau masih dipenuhi segala kebutuhan kita, janganlah kita menutup hati kita, tetapi kita boleh berbagi. Ya, ini salah satu wujud kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Kiranya saudara dan saya diingatkan kembali untuk menerapkan salah satu ciri khas dari kekristenan, ciri khas dari iman kita. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus mati demi menebus dosa saudara dan saya. Inilah tindakan kasih terbesar dari Allah. Dia bukan hanya berfirman, tetapi dia juga mempraktekannya, memberikan suri teladan melalui anaknya Yesus Kristus. Amin.